Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan iradahnya sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kita selaku hamba-Nya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita untukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan kali ini kita masih mengkaji tafsir surah Al-Baqarah ayat 3, khususnya alladzina yuqimuna shalah. Jadi malam ini kita masih mendalami alladzina yuqimuna shalah. Dan kali ini kita akan secara khusus mengkaji bagian ketiga yang terpenting dalam wa yuqimuna shalah, yaitu al-wajibatus shalah. Ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa ada 4 hal penting bagian dari wa yuqimus shalah. Yang pertama syurutus shalah, yang kedua arkanus shalah, yang ketiga wajibatus shalah, dan nanti kita akan lanjut sunat shalah. Jadi 4 hal ini bagian unsur penting dalam menegakkan shalah atau wajibatus shalah. Menurut para ulama, kewajiban atau wajib salat itu ada beberapa, disebutkan oleh ada 8. Namun sebelum beliau sebutkan di sini, beliau menerangkan bagaimana posisi wajib salat itu. Guru kita mengatakan tubtilus shalah bitarkiha 'abdan. Jadi wajib salat ini, salat kita bisa menjadi batal kalau kita tinggalkan dengan sengaja. Jadi nanti kita sebutkan ini ada lebih dari 8 wajib salat.
Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka sholat batal. Ya namanya wajib. Wa tasqutu sahwan wa jahlan. Sementara kalau ia tidak lakukan karena lupa atau karena tidak tahu, dia tidak tahu ini wajib salat, atau dia tahu tapi dia lupa lakukan itu. Jadi kalau faktornya dia tidak lakukan karena lupa atau dia tidak tahu bahwa ini adalah wajib salat, wa tujubi sujudi sahwi, maka bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Ya, jadi wajib salat ini kalau ditinggalkan karena lupa atau memang sama sekali tidak tahu, maka sah salatnya dengan syarat dia sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu dilaksanakan setelah baca tahiyat akhirnya, baca tahiyat sebelum salam. Misalnya tahiyat akhir kita hanya sampai fil alamin innaka hamidum majid. Biasanya kan setelah itu salam. Tapi karena kita lupa melakukan wajib salat, maka kita harus tutupi yang kita lupa itu dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu 2 kali. Jadi sujud, kemudian baca doanya, kemudian duduk kembali, baca doa dulu di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Setelah sujud, baca doanya, kemudian bangun dari sujud, langsung salam. Tidak ada lagi tahiyat karena sudah tahiyat. Itu namanya sujud sahwi. Jadi kapan sujud sahwi? Ketika meninggalkan wajib salat karena lupa atau dia tidak tahu. Tapi kalau dia tinggalkan sengaja, ulangi salatnya karena salatnya tidak sah. Nah, mana yang wajib salat? Al-awwal, yang pertama, jami'ut takbirat gairu takbiratul ihram. Seluruh takbir dalam salat kecuali takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu rukun. Seperti kita sudah bahas. Itu rukun salat takbiratul ihram. Tapi selain dari takbiratul ihram, berapa kali kita takbir itu? Mulai dari takbir ketika mau ruku, kemudian ketika mau sujud, bangun dari sujud, ya, itu semuanya takbir yang hukumnya wajib. Nah, kalau ditinggalkan ini sengaja batal salat. Ini kata guru kita. Kalau sengaja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ats-tsani qaul subhana rabbiyal azim fil ruku'. Ini wajib yang kedua, membaca subhana rabbiyal azim pada saat ruku'. Jadi bacaan ruku' itu wajib salat. Jadi kalau tidak dibaca dengan sengaja batal salat. Tapi kalau lupa, ya susah. Kemudian yang ketiga, qaul sami'allahu liman hamidah. Membaca sami'allahu liman hamidah. Nah, itu juga wajib salat. Ya, ketika kita i'tidal, ya, sami'allahu liman hamidah, itu wajib.
tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kemudian yang keempat, qaulun Rabbana wa lakal hamdu. Ya, dan seterusnya. Ini wajib yang keempat. Ya, jadi mengucapkan doa ketika i'tidal. Jadi selesai baca sami Allahu liman hamidah, dibaca Rabbana lakal hamdu, itu termasuk wajib salat. Kemudian yang kelima, al-khamis, qaulun subhana rabbiyal a'la bisujud. Membaca subhana rabbiyal a'la pada saat sujud. Jadi membaca itu wajib. Ya, membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Itu juga termasuk wajib salat. Kemudian yang keenam, as-sadis qaulun rabbighfirli wa liwalidayya, dan seterusnya. Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ini yang wajib yang keenam, membaca doa di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni warhamni, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, at-tasyahhud awal. Ya, tasyahhud awal. Ya, artinya ini yang salat dua tasyahhud. Misalnya salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, ini semuanya dua tasyahudnya. Nah, ketika salat yang empat salat ini tidak tasyahud awal karena lupa, ini yang kebanyakan kita ini. Kalau sebelumnya itu kayaknya kita tidak lupa itu. Mulai dari 1 sampai 6 kayaknya kita tidak lupa itu karena sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan kita baca itu. Biasa ini yang mungkin sekali-sekali kita lupa ini. Tasyahud awal harusnya kita dulu langsung berdiri. Biasa begitu tadi? Pernah ya? Saya terus juga pernah itu. Nanti ketika berdiri harusnya saya dari dulu ini. Nah, kalau begini kondisinya, tidak perlu dulu kembali. Kan ada juga sudah berdiri, langsung duduk, tidak perlu. Cukup dilanjut saya cukupkan rakaatnya. Nanti setelah tahiyat baru sujud sahwi, itu bisa ditutup. Jadi sujud sahwi itu fungsinya menutupi kekurangan. Ya, itu sujud sahwi. Jadi menurut ulama ini pandangan aspek lain. Kesempurnaan sholat itu ada 3. Artinya sholat yang kita lakukan ini pasti ada kekurangan. Nah, bagaimana caranya kekurangan ini bisa kita sempurnakan? Ada 3. Pertama, sholat sunnah. Jadi ketika kita sholat maghrib tadi ini, kan ada sholat sunnahnya kan? Ada qabliyah, ada ba'diyah. Nah, sholat sunnah itu sesungguhnya fungsinya menutupi kekurangan sholat maghrib kita. Itu saja. Jadi makanya jangan kita malas sholat sunnah. Ya, jadi ketika ada waktu sholat sunnah, ya kita sholat sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Jadi ketika ada ketinggalan wajib sholat di dalam sholat dengan tidak sengaja, berarti kan kekurangan.
maka penutupnya adalah sujud. Kemudian yang ketiga, membaca istighfar 3 kali setiap selesai salat. Makanya itulah di kitab setiap selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan langsung kita ucapkan apa? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ternyata kata ulama, kenapa Nabi mensyariatkan baca istighfar ini? Hakikatnya untuk menutupi kekurangan kita sepanjang salat tadi. Ya kan ada orang tanya, Pak Ustaz, kenapa kalau kita sudah salat istighfar? Emangnya kita ini sudah berbuat dosa? Kan begitu. Umumnya kan kita pahami orang beristighfar itu karena berdosa. Ya kenapa orang sudah salat istighfar? Sementara salat itu kebaikan. Jawabannya sebenarnya yang kita istighfarkan bukan salatnya. Karena salat itu jelas kebaikan. Yang kita istighfarkan itu adalah kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan di dalam salat. Kitanya ini yang ada kekurangan yang kita lakukan dalam salat, maka dianjurkan kita istighfar untuk apa? Untuk menutupi kekurangan. Ya. Jadi yang ketujuh kita kembali itu tasyahhud awal. Saya katakan tadi dari tahap 1 sampai 6 kayaknya kita tidak tinggalkan itu. Nah, tapi yang ketujuh ini mungkin masing-masing kita kalau sudah pernah lewati, yaitu tasyahhud awal. Kemudian yang terakhir yaitu al-julusu litasyahhud awal. Ya. Ini sebenarnya satu paket tadi. Jadi duduk pada tasyahhud awal. Artinya ketika tidak tasyahhud berarti tentu tidak duduk kan? Jadi di sini sebenarnya duduk dan tasyahhud itu bergabung sebenarnya. Jadi duduknya dengan tasyahhudnya. Tapi di sini dipisahkan, tasyahhud beda, duduknya juga beda. Tapi jelas kalau tidak tasyahhud jelas tidak duduk. Kalau dia duduk masih tidak tasyahhud. Ya. Inilah 8 disebutkan oleh guru kita, wajib salat. Nah sekarang kita akan pindah. Ini kita tuntaskan malam ini, ya, kajian pendalaman wajib salat. Ini yang terakhir bagian yang keempat, yaitu sunnah salat. Sunnah salat atau sunat salat. Di sini diberikan penjelasan oleh guru kita, wala tubtilu shalah bi tarki syai'in minha 'amdan wala sahwan. Kalau sunat salat ini kalau ditinggalkan baik dengan sengaja atau tidak sengaja, lupa, itu tidak mempengaruhi keabsahan salat kita. Tidak mempengaruhi, artinya tidak batal. Biar sengaja kita tinggalkan, memang tidak mau membaca misalnya, tidak mau lakukan itu, karena dia tahu ini sunnah salat, salatnya tidak sah. Ya hanya saja konsekuensinya, ya salatnya tidak sempurna. Nah sunnah salat ini itu meliputi dua, secara garis besar ada dua. Ya secara garis besar ada dua. Ya pertama ada namanya sunnah qauliyah. Ya ada
ada sunnah qauliyah, ya. Ada yang kedua sunnah fi'liyah. Ya, sama dengan rukunnya. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Ini sunnah juga ada. Ada sunnah qauliyah, ya, ada sunnah fi'liyah. Nah, kita lihat pertama dulu sunnah qauliyah. Ya, sunnah qauliyah. Yang pertama, qaul ba'da takbiratul ihram, ya, doa al-istiftah. Membaca setelah takbiratul ihram yang disebut dengan doa istiftah. Ya. Jadi ini sunnah pertama. Ini sunnah salat qauliyah namanya, yang kita ucapkan, yaitu membaca doa iftitah. Ini sunnah. Kalau tidak dibaca ini, sengaja tidak baca, tidak akan salat, hanya kurang paham misalnya. Itu satu. Yang kedua, at-ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, membaca sebelum Al-Fatihah. Ya, jadi bagus kalau setiap kali kita membaca Al-Fatihah, awali dulu ta'awuz, karena itu sunnah. Kemudian berikutnya membaca amin. Yang ketika selesai baca Al-Fatihah, waladhdallin amin, itu sunnah. Kemudian yang keempat, qira'atu surah ba'da Al-Fatihah, yang membaca surah setelah Fatihah. Jadi kalau kita sudah baca Fatihah, ya ini kalau kita salat sendiri ya, kalau kita salat sendiri setelah baca Fatihah, disunnahkan baca surah yang lain. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-jahru bil qira'atil imam. Ya. Mengeraskan bacaan. Ya, mengeraskan bacaan. Jadi kalau kita sholat, misalnya begini. Ini sholat, misalnya kita sholat, ini yang jahriyah. Jadi mengeraskan bacaan di sholat jahriyah, itu sunnah. Misalnya kita sholat maghrib, mengeraskan bacaan di sholat jahriyah, itu sunnah. Misalnya kita sholat maghrib, ya benar kita keraskan rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, ada yang tanya begini, Pak Ustaz, bagaimana kalau ada orang laki-laki sholat maghrib tidak bunyi-bunyi, tidak bersuara dia kayak sholat duhur, sholat zuhur, tidak ada suara keluar, sholat maghrib ini. Nah, bagaimana sholatnya? Sah. Karena mengeraskan suara pada salat maghrib, isya, subuh itu sunnah. Jadi kalau tidak mengeraskan sah, hanya saja meninggalkan sunnah. Kemudian yang keenam, ya, membaca doa ya, ketika membaca doa ketika sujud, ketika ruku, ketika sujud, pada bacaan kedua dan ketiga. Ternyata tadi itu diwajib sholat, ya, diwajib sholat, membaca satu kali itu wajib. Subhana rabbiyal azim, ruku. Subhana rabbiyal a'la, sujud. Baca satu kali itu wajib. Tapi ketika 2, 3 itu sunnah. Nah, itu aturannya.
Itu aturannya. Jadi menambah bacaan tasbih pada saat ruku dan sujud menjadi 2 kali atau 3 kali itu sunnah. Ya, itu sunnah. Nah, kemudian terakhir yaitu membaca doa. Ya, setelah baca tasyahud. Nah, biasanya kan begini. Ya, tadi kan saya katakan setelah membaca tasyahud, ya, fil alamin innaka hamidum majid. Nah, ini kan tasyahudnya. Nah, menurut hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering membaca doa setelah baca tasyahud ini sebelum salam. Ya, misalnya doa Nabi minta perlindungan terhadap 4. Ya, kan ada itu. Mungkin ada di antara kita sudah hafal itu. Jadi fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika minal ya min adzabil qabri. Ya, wa min adzabil fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi minta 4 perlindungan. Itu kan disunnahkan, itu sunnah hukumnya. Ya, ini sunnah hukumnya. Kalau kita hafal, ya itu lebih bagus dibaca. Ya, jadi yang wajib itu tasyahudnya sampai fil alamin innaka hamidum majid. Setelah itu doa-doanya itu sunnah. Ya. Nah, kemudian juga mengucapkan salam ke kiri, ya itu sunnah. Jadi kanan itu wajib. Jadi ketika kiri itu sudah menjadi sunnah. Nah, inilah namanya sunnah qauliyah yang dibaca, yang hukumnya sunnah. Nah, selanjutnya sunnah fi'liyah. Ya, sunnah fi'liyah. Pertama, raf'ul yadaini ma'a takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbir. Jadi angkat tangan Pak ini, ini sunnah ini. Jadi kalau ada orang salat tidak angkat tangan ketika takbir, bisa salatnya. Misalnya Allahu Akbar, langsung sedekap atau tidak sedekap. Jadi berdiri tegak saja. Jadi berdiri tegak, tangannya lurus ke bawah, kemudian ucapkan Allahu Akbar. Tidak bergerak tangannya. Sah salatnya. Sah salatnya. Karena angkat tangan ketika takbiratul ihram ini sunnah. Nah, itu sunnah. Nah, kapan angkat tangan di dalam salat? Nah, ini perlu dipahami. Ini banyak orang yang lalai ini, padahal ini sunnah. Jadi ada 4 tempat ya, ada 4 tempat. Pertama, ketika takbiratul ihram. 1. Yang kedua, ketika mau ruku. Ketiga, ketika bangun dari ruku, angkat tangan lagi. Kemudian yang keempat, bangun dari tasyahud awal. Ya. Jadi bangun dari tasyahud awal. Berarti ini berlaku yang 2 tasyahudnya. Jadi setelah kita tasyahud awal, kita berdiri, Allah, angkat lagi tangan. Nah, bagaimana angkat tangan yang dicontohkan oleh Nabi? Jadi angkat tangan dicontohkan oleh Nabi itu pertama jelas menghadap kiblat. Ya. Jadi kan ada juga begini, pernah ada saya lihat begini. Allah. Jadi begini Pak. Saya juga heran di mana ambil dasar ini Allah. Jadi tidak menghadap kiblat. Bahkan yang saya ini imam ini. Imam ini Allah. Padahal itu disunahkan menghadap kiblat.
Ya. Nah, kemudian di disejajarkan dengan kedua telinga atau kedua bahu. Ya. Ini nih teknik dalam mengangkat tangan. Nah, kemudian berikutnya termasuk sunnah fi'liyah yaitu wad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi ketika sedekap. Jadi sedekap itu sunnah, tapi sunnah lagi kanan di atas tangan kiri. Nah, itu. Kemudian selanjutnya nazruhu ila maudhi'is sujud. Ya, pandangan ke tempat sujud. Ya, pandangan ke tempat itu juga sunnah. Ya. Hanya saja kata ulama ini sunnah ketika kita di luar Mekah, di luar Masjidil Haram. Tapi ketika kita ada di Masjidil Haram, terlebih lagi ketika kita di area Ka'bah, maka sunnah melihat ke tempat sujud ini diganti dengan sunnah melihat Ka'bah. Jadi kalau kita sholat di depan Ka'bah itu, Allahu Akbar, kita lihat Ka'bah, bukan tempat sujud. Ya, bukan tempat sujud, tapi Ka'bah yang kita lihat. Nah, tapi kenapa disebutkan di sini tempat sujud? Ya, karena umumnya kita ini ada di luar Ka'bah. Nah, kemudian berikutnya ini sunnah salat ketika berdiri ya hendaknya kedua kaki ini jangan dirapatkan, tapi direnggangkan. Ini khusus ketika berdiri, kaki kiri kan direnggangkan. Ya kan ada juga, saya pernah lihat ini, ada ya dia rapatkan kakinya itu. Ya, tapi ya umum kita lihat hampir semua kakinya itu direnggangkan. Ya. Sementara sujud, di sini juga betul, di sini disebutkan disunatkan ketika sujud, ini sunnah ya. Sunnah bagi yang kuat mendahulukan lutut kemudian tangan. Itu sunnah. Jadi kalau ada yang dia tidak kuat, dia kuat ya tetapi tidak mendahulukan lututnya daripada tangannya, ya menurut guru kita di sini dia meninggalkan sunnah. Kecuali memang dia sudah uzur. Memang kalau sudah uzur, mau tidak mau harus tangan dulu, itu lain cerita. Tapi ketika dia mampu, afdalnya itu dilakukan ya lutut dulu baru tangan. Dan memang disebutkan dalam hadis, ya kan ada yang mempertanyakan, ini kan ada dua hadis Nabi tata cara sujud, lutut dulu baru tangan, ada juga hadis tangan dulu baru lutut, ya kan begitu. Ini kan secara umum itu sunnah, ya kan. Kalau dipandang ini kan semuanya sama-sama apa yang dilakukan Nabi itu sunnah. Nah, ternyata ulama jelaskan ini lutut baru tangan, penjelasannya ini Nabi lakukan ketika masih muda, masih kuatnya, masih sanggup. Sementara tangan baru lutut ini Nabi lakukan ketika Nabi sudah tidak mampu lakukan itu. Betul, dua-duanya sunnah. Tapi lihat kondisinya.
kondisi Nabi masih sehat, kuat, lutut yang afdal. Lutut baru tangan. Sementara kalau ketika Nabi uzur, tangannya dulu baru lututnya. Jadi jangan, jadi diusahakanlah kalau memang kita mampu lutut baru tangan. Karena itu bagian dari sunnah. Ya, termasuk juga meletakkan kedua tangan di atas paha. Nah, ini semuanya bagian dari sunnah, ya sunnah fi'liyah. Ya. Memang di sini ada dua pandangan di situ. Ya, masing-masing ada dalilnya. Ya. Jadi boleh merapatkan. Ada juga dalilnya direnggangkan. Dua-duanya benar. Dan memang kebanyakan itu dirapatkan. Jadi memang menurut hadis itu Nabi kebanyakan merapatkan. Tapi Nabi juga pernah merenggangkan. Artinya dua-duanya benar. Dan ini tidak ada istilah sanggup tidaknya Nabi, tidak. Artinya pada saat salat bisa kita rapatkan. Ya, pada saat tertentu mungkin kita renggangkan, boleh. Ya, yang jelas itu juga bagian dari sunnah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira inilah yang terpenting ya, terkait dengan sunnah-sunnah salat fi'liyah. Dan alhamdulillah ini kita sudah tuntaskan semuanya secara umum. Jadi ini kita hanya bahas secara umum, sebab kalau secara khusus itu nanti terkesan kita ini kajian fikih. Padahal ini kita hanya penjabaran saja dari ayat wa yuqimuna shalah. Jadi kita hanya kasih gambaran umum, nantilah kita perdalam ketika kita mengkaji fikih salatnya. Itu baru secara detail dijelaskan. Hadirin dimuliakan Allah, saya kira inilah kajian kita malam ini. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada beberapa pertemuan ini, kalau tidak salah mengenai salat ini, mana yuqimuna shalah. Ini sampai yang ke-6 ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut nanti wa mimma razaqnahum. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.